Halo hai, jadi hari ini hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 dan hari ini aku akan pergi sendirian ke kota Solo. Kalian penasaran gak apa alasan utama aku ke kota Solo? Dah lah, gak usah banyak omong, langsung aja lah kita mulai. I wanna rock your body. I wanna go for a ride. Hop in the music and rock your body. Begitu sampai di kota Solo, aku langsung makan siang di Captain Chicken. Awalnya tuh aku penasaran sama ayam Nashville-nya, cuman karena kosong ya udah aku pesan ayam spicy-nya. Nah, kenalin, ini namanya Aya. Dia adalah alasan utama kenapa aku ke kota Solo. Oh iya, aku mau sedikit review spicy chicken di Captain Chicken ini. Nih, kalau kalian bisa lihat, oke, aku pause. Jadi ayamnya tuh tipe yang boneless, terus kita juga udah dapat telur, terus dapat yang keremasan yang hijau-hijau itu. Kok dari secara tampilan kan kayak kecil, padahal tuh aslinya ngenyangin banget. Apalagi es tehnya tuh free refill. Dengan harga 24.000, menurut aku sangat-sangat worth it ya. Malamnya kita lanjut pergi ke night market Ngarsopuro, karena di sana setiap hari Jumat dan Sabtu malam itu tuh ada semacam night market gitu. Begitu sampai di night market, ya udah kita keliling-keliling. Begitu lihat ada yang lucu-lucu, kita bilang lucu, tapi kita nggak beli. Nah, tapi waktu di sini kita tuh mau beli. Dia nih kayak semacam gantungan, kayak gantungan lah ya, bisa digantung di tas, di mana, menggantung hatimu, itu juga bisa, ya gitulah. Tapi akhirnya nggak beli, karena aku kayak mikir lucu sih, tapi kayak buat apa, aku juga nggak begitu suka, kayak cuma lucu doang gitu. Aduh, ya udah deh, jadi akhirnya nggak beli, intinya gitu. Nah, terus waktu jalan-jalan kita menemukan sesuatu yang lucu dan itu sangat berfungsi, yaitu dompet. Nah, akhirnya kita beli dompet yang kayak pouch gitu sih. Kita beli modelnya sama, cuma beda warna aja. Aku warna biru, Ayah warna pink. Terus karena kita udah haus, yang titik-titik bener-bener haus gitu, jadi kita beli minum. Aku beli es jeruk, Ayah beli es teh gitu. Jadi waktu kemarin ke night market itu kan rencananya mau foto box di ada proyektor gitulah. Nah, terus kita jadinya foto box yang outdoor. Ternyata antriannya tuh banyak banget. Ya tapi gak apa lah ya. Tapi menurutku foto box outdoor tuh kayak sesuatu yang baru, sesuatu yang kayak unik banget gitu loh. Jadi makanya ya udahlah ya. Yang disayangkan itu cuma satu, antriannya lama banget. Kita ngantri kemarin 1,5 jam. Tapi menurutku dengan experience kayak gitu, menurutku ya nggak apalah sekali-sekali kita ngantri. Tapi ya memang kalau kita mau mendapatkan sesuatu atau kita mencoba sesuatu ya harus ada effort yang kita lakukan, harus ada effort yang kita keluarkan gitu. Ini waktu mau foto box itu dia tuh kayak ada tempat naruh HP-nya gitu. Jadi kita taruh HP di situ ya kayak buat kenang-kenangan, coy. Lucu banget gitu loh. Nah, tapi di sini tuh ada satu letak kebodohan dan kelucuan. Nah, ini kita lupa pakai topi. Padahal kita tuh sebelum mau mulai foto box itu kita bilang nanti pakai topi ya. Terus kita tuh udah nyiapin beberapa gaya gitu. Malah waktu mau foto lah kok lupa memakai lah, kocak. Nah, ini malah topiku turun, topiku melorot. Ya Allah. Nah, dari sini udahlah ya, aku cepetin aja lah ya, lama banget ini soalnya. Tada, ini dia hasilnya. Kesalahan kita adalah salah milih frame dan fotonya dikasih filter. Jadinya gelap. Tapi nggak apa, tetap bagus. Terus kita juga dapat kayak gift gini. Lucu kan? Lihat backgroundnya, jalanannya night market, lucu banget. And let's go for day 2 di Solo. Oke, hari kedua. Hari ini hari Minggu, tanggal 29 Juni 2025. Hari ini kita lagi makan di Soto Pleret. Soto Pleret ini tuh soto yang biasanya dimakan sama Ayah, yang Ayah rekomendasikan ke aku. Dan kita makan di sini itu sama keluarganya Ayah. Terima kasih sekali keluarganya Ayah sudah mentraktir saya soto Pleret yang katanya Ayah enak ini. Tapi emang beneran enak sih, asli. Habis sarapan di Soto Pleret, kita berdua pergi ke CFD Solo. Nah, CFD ini tuh ada di sepanjang Jalan Slamet Riyadi. Jadi panjang gitu kan. Terus enaknya di sini tuh CFD-nya tuh jalannya lebar banget dan bener-bener car free day. Beda sama di Sidoarjo. Kalau di Sidoarjo yang ada di Ponti itu dia kan motor masih bisa masuk gitu kan. Nah, kalau di situ nggak ada, mentok-mentok tuh sepeda listrik gitu. Selain itu, CFD di Solo itu unik-unik. Bayangin nih ada Power Ranger kayak gini, terus ini ada tenis meja atau pingpong.
nggak tahu lah, pokoknya antara dua itu, pokoknya ada kayak gini, unik banget kan, asli ini tuh beda banget sama di Sidoarjo, beneran beda banget. Oh ya, di CFD ini akhirnya aku bertemu dengan si Rizky alias si Rozak Kuyang. Kalau si Aya namanya apa sih, Rozak TI, nggak tahu lah apalah itu. Nah akhirnya itu kita ketemu karena aku tahu si dia ini dari Aya gitu. Terus awal-awal ketemu tuh kayak canggung gitu loh, ya sama kayak aku ketemu Aya waktu kemarin itu, kayak agak canggung. Terus habis itu kayak bisa ya oke ngobrol-ngobrol, bisa berbaur gitu kan. Terus habis itu setelah itu kita foto-foto. Nah ini ketunjukin ya foto-fotonya. Nah waktu kemarin CFD tuh kemarin kayak ada pawai kah atau apa ya, ini kayak orang-orangan kayak pakai gini-ginian gitu loh. Jadi tuh kayak bingung, ini apa, ini pawai kah atau ada acara kah atau apa. Terus orang-orang di samping-samping itu pada kayak pegang HP kayak ngefotoin, terus kita tuh ada di belakangnya tuh kayak berasa wow, apakah kita kayak artis juga gitu. Masya Allah, ih 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 ih. Aku ketawa banget ya kan kita ke Car Free Day tuh buat membandingkan Car Free Day membandingkan Car Free Day Solo sama lainnya. Dan ternyata memang sebeda itu. Nah setelah kita capek membanding-bandingkan, setelah kita capek-capek jalan, akhirnya kita balik ke rumahnya Aya. Terus siangnya nanti kita lanjut ke suatu tempat, tungguin. Dan yap, kita lagi ada di Pasar Triwindo. Kita tuh di sini niatnya emang cuma mau foto-foto gitu, terus kayak sambil lihat-lihat barang-barang antik. Cuman asli ya, selama di sini tuh takut banget kayak nyenggol barang-barang gitu loh. Karena kan di sini kan barang antik, takutnya tuh barang yang mahal gitu. Mana lah pas di sini tuh tasku tuh kayak ya Allah, sering banget nyenggol-nyenggol gitu ya. Takut lah, kocak. Tapi waktu di sini tuh kayak dibuat foto tuh bagus juga gitu loh. Nah, jadi aku mau nunjukin satu aja ya foto waktu aku di sini. Tuh, bagus kan? Selama di sini tuh rasanya kayak seneng gitu loh, bisa ngelihat barang-barang antik, barang-barang yang sebelumnya belum aku pernah lihat. Tapi memang waktu awal datang ke sini tuh sempet bosen, kayak mikirnya udah nih cuma kayak gini doang. Tapi setelah kayak lama-lama jalan itu akhirnya bisa ngerasain kayak feel-nya tuh gimana gitu, bisa ngerasain. Nah, terus kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 tuh lebih banyak orang yang jual kebaya-kebaya kayak gini. Ada kayak yang kebaya lama-lama gitu kayak kebaya lawas, ada yang kebaya baru juga. Jadi kayak campuran gitu, ada kebaya lawas sama kebaya modern. Jujur aku naksir banget sama lampu ini, aku suka banget, aku pengen bawa pulang asli. Setelah kita berkeliling-keliling di Pasar Triwindo, kita lanjut ke destinasi selanjutnya. Dan untungnya cuacanya di sini tuh panas, tapi yang masih oke gitu loh, nggak yang terlalu panas banget. Kita sudah sampai di Kampung Kauman. Yap, kita ke Kampung Kauman. Lihat ini. Ini kita outfit kita. Nanti kita buat itu video TikTok yang Outfit cek, kita pakai outfit yang sama, kebaya, terus pakai celana jeans dan kerudungnya tuh sama-sama pashmina silk. Jadinya konsep outfit kita itu adalah kebaya with jeans. Aku mau mengajak kalian menikmati suasana di Kampung Batik Kauman. Mentasi terakhir kita kecapean, kita kelelahan. Sekarang kita tiba-tiba di Wangisan. Lihat dia udah kecapean. Ya, kecapean dan kelaparan. Ini kita jam berapa itu? Jam 15-12. Dan kita belum makan siang. Terakhir makan soto, udah capek. Aku pesan bakmi creamy short plate, begitupun juga Aya. Tapi kata bedanya tuh di tingkat kematangan mie-nya. Kalau aku overcook, kalau Aya standar. Habis itu kita pesen minum itu es teh. By the way, ini aku agak salfok dikit sama stroke-nya karena lucu. Sudah selesai makan. Dia sangat menikmati. Habis dia. Tapi dia masih. Nah, ini kita after kelaparan, guys. Dia masih kesenangan makan. Oke.
Mari lanjut hari ketiga di Solo. Dan sampai saat ini, Lokananta masih mengarsipkan sekitar 5.670-an real master yang dimana pada masanya mayoritas sudah diproduksi, baik itu dalam bentuk kaset pita ataupun piringan hitamnya. Jadi tulisannya Bengawan Solo yang buat musik guys. Ini ada urutan-urutannya. Gambaran proses produksi yang dulu dilakukan oleh Lokananta untuk membuat kaset dan juga piringan hitam. Jadi proses yang bisa teman-teman lihat dari sebelah kiri yang diawali dengan proses rekaman terlebih dahulu. Setelah proses rekaman selesai, nanti akan dilanjutkan ke proses mixing dan mastering. Apa yang sekarang tahun tersebut merupakan tahun aktif dari Lokananta ketika masih memproduksi piringan hitam. Mulai dari beberapa koleksi penyanyi-penyanyi lama, kemudian ada juga beberapa yang digunakan untuk kebutuhan kesenian, rekaman penampilan, audio kenegaraan, atau kebutuhan bahan siar di RRI. Musik keroncong itu asalnya dari Jawa gitu ya teman-teman, atau mungkin biasanya kita lebih mengenal musik keroncong itu lagu-lagu dari Jawa, dari kota Solo, dari Posendang, dan beberapa penyanyi yang lainnya. Nah, di era Hindia Belanda ada satu penyanyi keroncong terkenal. Nih, lucu. Malu. Oke, gitu ya. Tapi amin. Kelihatan banget kayak ngarep tapi amin. Selesai. Awas. I love the Smiths. I said I love the Smiths. You protect the music. Jangan sanian begini serius koi oke bisa kawan kasih. Karena dari Lokananta ke arah PGS tuh tinggal lurus doang dan aku udah tahu jalannya. Jadi aku deh yang nyetir. Sekarang kita lagi ada di pusat grosir Solo. Kalau misalkan aku beli daster di PGS itu selalu di namanya Toko Adityan. Cuman karena aku udah lama nggak kesini dan aku udah lupa di mana, jadi aku kebingungan buat nyarinya. Nah, di sini kita teleport ke Sopa. Jadi waktu di PGS, aku tuh nggak banyak ngevideo karena aku bingung nyari tenannya, kiosnya maksudnya. Terus habis itu aku juga bingung kayak pilih-pilih daster gitulah. Singkat cerita, waktu di Sopa kita tuh udah selesai makan. Aku tuh beli apa sih kemarin? Beli nasi padang gitulah, nasi padang merah atau apa gitu. Pokoknya aku beli nasi padang di food court. Terus ini kita lagi di sport station karena aku mau beli sepatu sekalian mau nukerin voucher. Dan di sini kebetulan tuh lagi banyak diskon. Tapi minusnya model yang aku mau tuh kebanyakan ukuran 40-nya tuh kosong. Jadinya ya susah nyari model yang aku mau. Akhirnya di sini aku nemu dua model yang aku suka dan aku berharap banget salah satu dari dua model itu ada yang ukuran 40. Jadi di sini aku nanya ke kakaknya dan by the way di sini tuh kakek aku udah kayak capek gitu loh, kayak capek buat napak karena aku pakai fat shoes jadi yang kayak capek banget. Dan gongnya adalah dua model ini sama-sama ada ukuran yang 40. Tapi di sini tuh aku bingung. Yang warnanya biru muda itu tuh dia rasanya lebih berat. Terus habis itu ukuran 40-nya tuh kayak mentok gitu loh di jari. Tapi yang warnanya biru agak tua itu tuh jembar, maksudnya luas. Terus habis itu juga enteng. Tapi itu secara model itu tuh bagusan yang biru muda kan. Tapi yang biru tua juga bagus aja. Tapi bingung. Tapi akhirnya ujung-ujungnya aku ambil yang warna biru tua. Tapi sebelum itu aku tuh sempet saking hopelessnya ya, aku tanya ke kakaknya,
Kak, mending yang warna biru muda ini apa yang biru tua? Terus kakak itu pilih biru muda, cuman karena nggak nyaman ya di kaki, jadi akhirnya aku pilih yang biru tua. Kayak ya gak apa-apa lah, yang penting nyaman dipakai gitu. Terima kasih banyak kepada Ayah karena sudah sabar menunggu aku memilah-milih ini, karena ini bener-bener lama banget di sini. Sampai kita tuh mau foto booth ya, itu tuh lupa. Oh ya, habis ini kita lanjut foto booth di apa sih namanya, Our Box. Tapi akhirnya kita jadi foto box. Yeay, ini dia hasilnya. Lucu banget. By the way, aku di sini tuh banyak nggak ngevideo, jadi makanya kebanyakan videonya tuh potret gitu. Yang akhir-akhir ini ya, karena aku banyak nggak ngevideo gitu ya akhirnya. Terus dari sini kita pulang deh. Kita lagi makan gudeg. Yeay, itu dia. Kita di keraton. Di keraton, yeay. Sekarang kita lagi woi. Yap. Karate. Ya kita lagi. Mam, gimana sih ya gitu lah pokoknya. Habisnya kita mau berputar-putar keraton. Ada. Ya kita berdua di sini pesan yang sama, gultik kuah pisah. Jadi kalau kuahnya dipisah tuh kayak dapat lebih banyak gitu loh daripada yang dicampur. Jadi kita pilih yang pisah. Di atas kepala aku enak. Di atas helm ada HP guys. Hah? Helm kok? Iya enggak iki loh. Tak taruh HP-mu tak taruh di atas helm. Tak pegangi di atas helm maksudnya. Nah, iki lurus. Nah, guys, itu keraton. Nah, itu keraton. Nah, di sana. Nah, ini terus nanti aku nggak tahu ini jebusnya mana tapi. Ya wes lah. Gampang ha. Pokoknya rame-ramean kan ini. Nggak sendirian, nggak sepi. Emang pura Mangkudegaran. Nah, ini loh yang lampu-lampu maksud gak ada anjir, gak ada lampu-lampunya kocak. Oh alah. Loh iya ta. Oh. Oh, ke kanan. Loh tapi kan suara kan jadi enggak apa-apa kan ngomong kan. Berapa aku istimewa, berapa aku istimewa, berapa.